Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkullah dari Universitas Terbuka UPBJC Malang. Nomor NIM 0504449434. Hari ini saya akan melakukan praktek unit 1 untuk studi pengembangan agribisnis pertanian. Pengembangan agribisnis. Ya, di sini saya sudah berada di Gung Anggur, ya, sebuah farm yang bergelut di bidang pertanian anggur, ya, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sehari ini saya akan mencoba untuk wawancara salah satu pekerja atau penanggung jawab di kebun seperti itu. Mari kita lanjutkan untuk wawancara. Oke, teman-teman semuanya, saat ini saya sudah berada di kebun, ya, bersama dengan Bapak Bima, Mas lah ya, yang masih muda. Masih muda, ini sama-sama muda ya. Mas Bima Rikor. Ya, Mas Bima Rikor. Di sini Mas Bima sebagai apa, Mas? Untuk saya sendiri di sini sebagai penanggung jawab kebun ya, Mas. Sebagai penanggung jawab, ya. Penanggung jawab. Nah, saya mau minta izin, Mas, untuk di sini saya sedikit wawancara untuk tugas kuliah praktek 1 ya, tentang pengembangan produk agribisnis. Nah, bisa dijelaskan sedikit, Mas, Gung Anggur ini seperti apa sih? Untuk Gung Anggur sendiri ya, Mas, ini didirikan pada tahun 2021 yang bertepatan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Jatinom, Kabupaten Blitar. Untuk tujuan dari didirikannya Gung Anggur ini adalah sebagai pembudidaya anggur impor, seperti itu, Mas. Anggur impor, ya. Terus Oke, dari tahun 2021 ya, Mas, ya. Untuk di sini ada berapa karyawan, Mas? Untuk karyawannya untuk pengelola kebun. Ada banyak ya, Mas. Ada mungkin lebih dari 5, seperti itu. Yang notabene karyawannya tersebut itu dari santri-santrinya sendiri, dari pondok pesantren, kan kita bertepatan di pondok pesantren gitu, Mas. Untuk santri-santri senior yang sudah dipilih oleh owner kita ataupun gusnya ya, yang dinamakan ownernya itu dipilih untuk menjadi penanggung jawab kebun dan pembagiannya. Oke, jadi untuk penanggung jawab Mas ya. Untuk penanggung jawab Mas sendiri atau ada yang lain juga? Untuk penanggung jawab bukan hanya saya sendiri, Mas, karena kan untuk di tempatnya ini ada berbagai tempat. Jadi ada masing-masing. Ada teman kita. Ada banyak untuk penanggung jawabnya. Oke. Di sini saya fokuskan itu di pengembangan produk, Mas, ya. Iya. Jadi untuk di sini produk apa saja yang sudah ada atau yang sudah dipasarkan, Mas? Untuk sementara waktu untuk di sini, Mas, ya, ini kita masih melakukan produk ataupun mengembangkan produk penjualan bibit dan juga edukasi untuk masyarakat setempat, Mas. Oke. Untuk bibit ya, bibit itu jadi bibit anggur impor. Jadi dijual bibit yang sudah panjang, bukan benih. Ya, atau seperti apa? Untuk kriteria bibitnya ini mulai dari 80 sentian, Mas, ataupun 10 daun yang kita ambil dari proses okulasi ataupun sambung ya, Mas. Jadi bibitnya itu kita sambung dari lokalan dengan produk impor kita. Jadi modelnya okulasi ya, bukan dari biji. Ya. Bukan dari biji. Oke. Untuk penjualan bibit tersebut mungkin kira-kira 1 bulan itu bisa atau gini, aspek pasar yang sudah terjadi untuk bibit itu seperti apa, Mas? Apakah penjualan offline, online atau seperti apa? Untuk aspek pasarnya ya, Mas, kita melakukan penjualan itu via offline dan juga via online. Untuk via offline kita melakukan edukasi yang mana para pengunjung itu bisa tahu, lalu kemudian itu baru membeli buah bibit anggur yang cocok dengan yang diinginkan. Jadi konsepnya kunjungan ya, kunjungan ke sini, edukasi itu. Yang kedua adalah via online. Untuk via online kita melakukan live streaming ya, Mas. Live streaming. Iya, live streaming di TikTok, akun media sosial. Seperti TikTok ataupun Shopee dan lain sebagainya. Siap. Oke. Kando. Oke, seperti itu. Jadi untuk produk yang dijual saat ini masih untuk bibit anggur? Iya, masih untuk bibit anggur, Mas. Oke. Mungkin nih, Mas, ya. Jadi di sini tugas saya itu adalah menyampaikan ide. Nah, saya mempunyai 5 ide, Mas, untuk pengembangan produk.
untuk yang berkaitan dengan anggur ya. Yang saya sudah searching ya, saya belajar sedikit tentang anggur. Mungkin saya akan menyampaikan ide yang pertama tentang keripik ya Mas. Jadi untuk sementara ini limbah daun kemana Mas? Untuk sementara waktu ini limbah daun kita kasihkan ke ternak kita ya. Kan di sini kita juga punya ternak. Oh siap. Oh jadi sudah terintegrasi juga sebenarnya ya. Untuk limbah sudah Nah, untuk yang saya pelajari, yang saya ingin sampaikan Mas untuk ide itu adalah keripik daun anggur. Jadi di luar untuk di luar untuk pakan ya, bisa juga untuk pakan, tapi saya akan ngasih ide itu untuk keripik Mas. Jadi bagaimana anggur tadi daunnya yang kita bisa bilang nanti disteril dari obat-obatan Mas ya, obat-obat pestisida itu nanti bisa untuk keripik ya. Satu disterilkan dulu, setelah itu baru dijadikan keripik. Nanti mungkin yang saya akan kembangkan keripik ya. Di sini saya izin lagi nanti untuk wawancara selanjutnya Mas ya, untuk praktek pembuatan keripik tersebut. Ya mungkin saya akan rencana pembuatan keripik tersebut. Ada 5 produk yang saya yang ada gambaran saya untuk anggur ya. Yang pertama keripik tadi, yang kedua menjadi salad Mas, buah. Jadi sementara ini jadi buah belum dipasarkan ya. Untuk buah sekarang masih belum dipasarkan ya Mas, masih untuk pribadi masing-masing dan juga untuk internal kita. Keluarga. Ya, untuk keluarga pondok juga ya. Jadi masih belum mencukupi juga kayaknya ya. Belum mencukupi. Ya. Jadi untuk produk itu mungkin kalau dijual masih belum cukup Mas ya. Jadi salah satu produk juga itu bisa jadi salad Mas. Ya. Jadi salad buah ya, keripik buah, salad buah. Setelah itu mungkin kalau yang saya pelajari kalau tidak salah itu buah-buah yang mentah ya. Iya. Itu buah mentah biasanya juga dibuang ya. Ada namanya dibuang itu. Pembuangan itu namanya sistem penjarangan Mas. Jadi kita untuk buahnya itu kita jarangin agar bisa berkembang dengan. Iya. Itu kalau tidak salah buah-buah muda ya. Iya, buah-buah muda. Buah muda itu mungkin kalau saya bisa dibuat untuk manisan atau asinan Mas. Ya, jadi tidak terbuang sia-sia seperti itu. Tidak ada limbah yang terbuang nanti. Keripik, setelah itu salad buah, terus ada manisan atau asinan ya. Yang ketiga itu ada apa ya? Kacau. Oke, dari 3 tadi. Mungkin yang keempat itu bisa jadi apa? Steak. Apa lanjut. Untuk yang keempat itu mungkin bisa jadi steak Mas. Steak itu mungkin diolah dengan mungkin daun-daun yang kecil-kecil seperti itu yang tidak jadi keripik, bisa jadi olahan lain seperti nanti digiling. Setelah itu dibuat steak seperti itu. Oh iya, siap. Nah, untuk yang kelima pandangan saya itu sayuran Mas. Jadi sayur. Jadi kayaknya untuk anggur yang steril ya, saya bilang tadi yang steril itu bisa jadi sayur seperti sayur bobor. Iya. Bisa jadi sayur bobor seperti itu ya. Jadi bisa diolah lagi untuk daunnya. Daun yang muda ya, daun muda atau pucuk. Mungkin juga pucuknya bisa jadi untuk lalapan Mas. Mungkin seperti itu. Nah, untuk ide-ide tersebut ya mungkin nanti akan saya bantu ya. Sementara ini karena memang produk di sini masih belum banyak ya, itu masih dibibit ya. Untuk pengolahan produk masih belum jalan. Nanti mungkin saya akan bantu untuk yang saya tekankan di situ adalah keripik Mas. Nanti saya akan mencoba untuk membuat produk tersebut. Mungkin seperti itu ya Mas. Untuk ide-idenya itu sangat menarik sekali ya Mas. Mungkin karena kita belum pernah mencoba ya, mungkin kita perlu riset terlebih dahulu. Seperti itu. Seperti apa hasilnya, baru kita mulai memasarkan. Siap. Nanti akan saya bantu Mas seperti itu. Ya mungkin terima kasih atas waktunya Mas ya. Mungkin sekian itu untuk wawancara kali ini ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas Mas Bima setelah waktunya. Mohon maaf mengganggu ini ya. Enggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Baik, Pak Teni.